Sejarah hidup A.Y. Mokoginta, Panglima Pembantai PKI di Sumatera, ditulis oleh Patrick Matanasi, dilansir dari tirto.id. Seperti kebanyakan bekas anggota tentara kerajaan di Hindia Belanda, Kenil yang belakangan jadi jenderal di TNI, Ahmad Yunus Mokoginta, juga anti komunis. Contoh lain jenderal macam itu adalah Gatot Subroto dan Abdul Haris Nasution. Dalam buku Dari Pemberontakan ke Integrasi, Sumatera Barat dan Politik Indonesia, Audrey Kahin menyebut bahwa terkait penumpasan komunis di Sumatera Belahan Utara, orang tidak dapat melupakan peran yang dimainkan oleh Panglima Komando Antar Daerah Kowanda Sumatera di Medan, Mayor Jenderal Ahmad Yunus Mokoginta. Mokoginta 11-12 dengan orang-orang Masyumi di Sumatera yang benci luar biasa kepada komunis, yang kala itu diwakili Partai Komunis Indonesia PKI. Mokoginta bukan orang Sumatera. Dia keturunan keluarga raja kecil di Kabupaten Bolang, Mangondo, Sulawesi Utara. Sejak kecil, Mokoginta sudah tinggal di Jawa karena ikut ayahnya, Abraham Patra Mokoginta, yang berdinas di pulau itu sejak 1926. Sekitar 6 tahun setelahnya, seperti dicatat dalam Bapak Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi R.S. Sukanto, kakak perempuan Yunus Mokoginta, buah Hadijah Lena Mokoginta alias Magdalena Mokoginta, dinikahi seorang perwira polisi muda bernama Raden Said Sukanto pada 21 April 1932. Belakangan, Sukanto jadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia pertama. Sedari muda, Ahmad Yunus Mokoginta dekat dengan dunia polisi. Dia pun sempat sebentar jadi polisi umum setelah lulus AMSB Semarang, taraf pendidikan yang cukup tinggi di zaman itu. Harsya Bahtiar dalam Siapa Perwira Tinggi TNI AD mencatat Mokoginta pernah ikut Politis School, sekolah polisi di Jakarta. Sementara Rosihan Anwar dalam Subadio Sastro Satomo, pengemban misi politik, menyebut Mokoginta sebagai polisi yang kasar. Waktu ada lowongan jadi calon perwira Kenil, Mokoginta ikut, menurut Alex Kawilarang, dalam autobiografinya A.E. Kawilarang untuk Sang Merah Putih yang disusun Ramadan KH. Mokoginta belajar di Akademi Militer Kerajaan di Bandung pada 1941 sebagai calon perwira infanteri. Dia tidak pernah benar-benar jadi letnan Kenil karena Jepang keburu menguasai Hindia Belanda. Setelah Indonesia merdeka, dia termasuk mantan Kenil yang bergabung dengan Republik. Sebagai mantan calon perwira Kenil, dia dapat pangkat kapten. Harsya Bahtiar menyebut, dia pernah jadi sekretaris Kepala Staf Umum Markas Besar Tentara Letnan Jenderal Urip Sumoharjo, Kepala Staf Brigade Kian Santang di Purwakarta. Pada 1948, waktu Nasution menjabat Panglima Markas Besar Komando Jawa, Mokoginta jadi Kepala Polisi Militer di Komando Jawa. Jabatan Kepala Polisi Militer sebelumnya pernah dijabat Gatot Subroto. David Jenkins dalam Soeharto dan Barisan Jenderal Orba menyebut Mokoginta dikenal sebagai polisi militer yang keras, bukan brutal. Nama Mokoginta tercatat di buku sejarah untuk anak sekolah sebagai Letnan Kolonel CPM yang ditahan anak buah Andi Aziz dalam pemberontakan Serdadu Kenil di Makassar pada 5 April 1950. Dia pernah ditunjuk sebentar sebagai Panglima Tentara dan Teritorium 7 Wirabuana. Mokoginta adalah Komandan Seskowat pertama. Setelah lama di Kementerian Pertahanan, dia akhirnya diangkat menjadi Panglima Kowanda I di Sumatera sejak 1964. Dia lama mengisi posisi itu. Ketika meletus G30S, Mokoginta berada di Medan. Di sana, dia biasa berkoordinasi dengan para jenderal lain, seperti Brigadir Jenderal Ishak Juarsa, Panglima Kodam I Iskandar Muda yang berwenang atas Aceh, Brigadir Jenderal Daryatmo, Panglima Kodam II Bukit Barisan yang bertanggung jawab atas Pulau Sumatera bagian tengah dan digantikan Brigadir Jenderal Sobirin setelah Oktober 1965, dan Brigadir Jenderal Makmun Murad, Panglima Kodam Sriwijaya yang bertanggung jawab atas Sumatera bagian selatan. Di Sumatera Utara, kala itu banyak sekali kaum buruh. Pada 1960-an, mereka rentan didekati PKI. Tak heran bahwa pembasmian komunis di daerah itu terbilang keras.
G30S terjadi di tengah-tengah giatnya kampanye konfrontasi Dwi Kora Ganyang Malaysia. Karena itu ada Komando Mandala Siaga, Kolaga di sana. Moko Ginta menjadi Panglima Kolaga 1 di Sumatera. Jess Melvin dalam The Army and the Indonesian Genocide menyebut bahwa 23 Maret 1965 di Medan, Moko Ginta mencanangkan operasi Singgalang dalam rangka melawan kaum komunis. Orang-orang sipil dilibatkan dalam operasi itu. Jess Melvin juga menyebut dilibatkannya pertahanan sipil atau Hansip dalam penggayangan komunis di sana. Dalam tulisannya di media ini, Melvin menyebut Moko Ginta setelah gagalnya G30S itu memberi komando bersiap dan tunggu perintah. Kemudian diumumkan lewat radio agar seluruh perintah daripada Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat, Mayor Jenderal Soeharto dipatuhi. Aksi penggayangan komunis itu begitu gemilang seperti dinarasikan Orde Baru. Setidaknya ada yang menyebut jutaan orang terbunuh dalam pembantaian sekitar 1965-1966, termasuk di wilayah yang jadi wewenang Moko Ginta. Jabatan Panglima Koanda I diampu Moko Ginta hingga 1967. Namun, jasa-jasanya menumpas komunis di Sumatera Utara tampak kurang diakui. Dalam hal penumpasan PKI, Moko Ginta berperan seperti Sarwo Edi Wibowo di Jawa Tengah. Jika Sarwo Edi sempat jadi Panglima Kodam dan Gubernur Akabri, maka Moko Ginta langsung didubeskan di Republik Persatuan Arab, Sudan, Lebanon, dan Maroko dari 1967 hingga 1970. Secara usia, Moko Ginta sudah terhitung senior di ABRI dan memilih berdinas di luar struktur kemiliteran selepas jadi dubes. Setelah itu, dia jadi Direktur PT Wahana Samudra. Sebelumnya, dia menjadi Direktur Utama PT Tri Usaha Bakti. Seperti dicatat Harsyah Bahtiar, dia dilantik di Markas Besar Angkatan Darat MBAD setelah bertugas di Timur Tengah. Selain itu, Moko Ginta juga aktif di Lembaga Pembina Usahawan dan Kadin Pusat. Moko Ginta yang bersekolah lebih tinggi dari Soeharto dan pastinya sama-sama dari Angkatan 45, menjadi orang yang kritis terhadap penguasa Orde Baru itu. Dia aktif dalam Forum Studi dan Komunikasi FOSCO yang berisikan para perwira yang dianggap kritis kepada rezim Soeharto. Di zaman represi Soeharto sedang di puncaknya, Moko Ginta termasuk pensiunan jenderal yang gila. Dia berani berseberangan dengan penguasa. Dia adalah salah satu penanda tangan petisi 50 pada 5 Mei 1980. Tidak banyak orang seperti Moko Ginta di zaman Orde Baru, sebab melawan pemerintah sama dengan cari penyakit dan bakal sulit hidupnya. Tanggal 11 Januari 1984, tepat 35 tahun lalu, Moko Ginta mengembuskan napasnya yang terakhir.